Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kantornya Tala Agro. Hari ini tanggal 22 Januari 2023. Tepatnya umur cabai kita di 26 hari setelah tanam. Kegiatan kita di pagi ini melakukan penyemprotan yang ke-12 kali. Adapun kemarin di umur 25 kita melakukan penyemprotan yang ke-11. Selang 1 hari kita melakukan penyemprotan yang ke-12. Kenapa kita lakukan penyemprotan interval langsung 1 hari? Karena ada beberapa tanaman cabai itu ada yang terserang kutu-kutuan, khususnya ada tungau. Jadi kita dari Tala Agro, setelah kita mengetahui ada sedikit serangan atau ada di beberapa tanaman yang terkena serangan, itu kita langsung melakukan pengendalian. Bukan pencegahan, langsung pengendalian. Jadi alangkah baiknya yang terserang itu hanya beberapa, ketimbang nanti serangan itu menyebar, kita akan susah mengendalikannya. Alangkah baiknya kita langsung melakukan pengendalian supaya cabai-cabai yang sehat tidak terserang hama tersebut. Adapun bisa sahabat Tala lihat di video kita di awal, itu contoh-contoh dia nggak terlalu banyak, cuman ada serangan di tanaman cabai tersebut. Jadi untuk penyemprotan kali ini kita menggunakan upload dan regen. Sebenarnya kita pengendalian itu hanya fokus sebenarnya satu upload, karena upload itu bahan aktifnya buprofezin 10%. Karena cara kerja buprofezin ini menghambat biosintesis kitin pada serangga, itu khususnya di kutu putih, bisa juga terhadap tungau. Kenapa kita pilih gandeng sama regen? Regen ini hanya penguat. Kita fokusnya atau andalannya itu menggunakan upload, karena kita kejar bahan aktif buprofezinnya. Jadi kita gunakan upload dan regen untuk pengendalian hama-hama bagi cabai yang terserang, khususnya untuk pencegahan di tanaman cabai yang sehat-sehat, supaya nanti tanaman cabai kita sehat semua dan serangan itu tidak menyebar. Alangkah baiknya ketika tanaman sahabat itu terkena serangan hama sudah kelihatan, alangkah baiknya itu dilakukan pencegahan. Alangkah baiknya itu bisa jadi interval 1 hari, bisa jadi interval 2 hari. Seandainya sahabat Tala melakukan pengendalian itu dengan interval 1 hari, gunakanlah pestisida tidak terlalu banyak, 1 atau 2 paling banyak. Jadi interval 1 hari, besok pakai 1 lagi, besok pakai 1 lagi dengan perulingan bahan aktif. Adapun buprofezin sendiri ini kode cara kerjanya, kemarin kita banyak menggunakan bahan aktif kode cara kerja 9, ada 9B, ada 9D, ada kode cara kerja 6. Sekarang kita menggunakan buprofezin, itu kode cara kerjanya 16. Dan regen itu bahan aktifnya fipronil, itu kode cara kerjanya 2B. Jadi adapun kita pengendalian di interval 1 harinya pun kita tidak menggunakan kode cara kerja yang sama seperti
penyemprotan sebelumnya. Karena sejatinya resistensi itu terjadi ketika kita melakukan penyemprotan dengan bahan aktif yang sama terlalu sering, karena setiap kita melakukan penyemprotan itu pasti ada hama-hama yang kebal terhadap bahan aktif tersebut gitu. Misalnya ada 10 hama yang menyerang tanaman cabai kita, adapun satu indukan yang kebal terhadap bahan aktif tersebut. Ketika kita menggunakan bahan aktif itu secara terus-menerus, indukan yang resisten terhadap bahan aktif tersebut, dia akan bertelur atau beranak. Otomatis anak-anaknya itu akan menurunkan gen yang kebal terhadap bahan aktif tersebut. Itulah kenapa kita harus melakukan perulingan dengan kode cara kerja yang berbeda, supaya ketika penyemprotan kemarin itu hamanya kebal terhadap bahan aktif yang kita semprotkan kemarin, otomatis untuk penyemprotan kali ini kita rolling dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi hama yang kebal pun akan mati dengan bahan aktif yang berbeda yang kemarin gitu. Belum tentu hama yang kebal kemarin dia tidak kebal terhadap bahan aktif yang kita pakai sekarang gitu. Itulah gunanya kenapa kita menggunakan perulingan banyak bahan aktif di penyemprotan cabai kita, supaya hama-hama itu tidak kebal. Karena kalau sudah kebal, serangannya yang pertama petani itu bisa panik. Apapun yang disemprotkan itu bisa jadi tidak mempan. Karena bukan kebanyakan, karena petani itu kadang ada fanatiknya ke merek, bukan bahan aktifnya. Kalau kita dari Tala Agro, kita tidak terlalu mementingkan merek gitu. Merek dagang itu pun perlu, karena semakin besar perusahaan yang mengeluarkan merek, otomatis riset yang mereka keluarkan itu kan akan lebih teruji gitu. Tapi dari kita, apabila ada pestisida yang murah dengan bahan aktif yang sesuai yang kita inginkan, kita akan pakai gitu. Kita tidak terlalu tergantung kepada satu merek atau perusahaan yang besar. Tapi kalau ada perusahaan yang besar yang mengeluarkan dengan merek bahan aktif yang kita tuju, kita akan pakai gitu. Gitulah cara kita mensiasati tingginya modal bertanam cabai sekarang. Mungkin sahabat Tala bisa lihat di sampai penyemprotan ke-12 ini kita banyak menggunakan pestisida. Itu harganya ada yang terjangkau, ada yang agak lebih mahal harganya gitu. Kalau strategi dari kita, gimana sih mensiasati supaya biaya tanam cabai ini kita mau menggunakan pestisida yang mahal? Alangkah baiknya pestisida yang mahal, yang kuat-kuat, sahabat Tala gunakan di awal-awal penyemprotan, di tahap pencegahan. Karena di awal-awal pemakaian terhadap pestisida itu sedikit. Jadi semakin besar umur cabai, pemakaian pestisida itu akan lebih besar. Otomatis biaya yang akan dikeluarkan itu akan besar. Jadi strateginya pakailah obat-obat yang mahal itu di awal-awal, dan pakailah obat yang harganya agak miring itu setelah umurnya lebih panjang. Jadi modal sahabat Tala pun akan lebih enteng, karena kita kejarnya maksimal produktivitasnya. Alangkah baiknya bisa terkejar 2 kilo, amin, satu batang akan mendatangkan hasil yang maksimal juga bagi sahabat Tala. Oke sahabat Tala, itulah sedikit tips dari kita gimana kita cara pengendalian
terhadap serangan hama di tanaman cabai Bostavi ini. Semoga ilmu yang kita kasih bisa sahabat Tala serap dan ambil manfaatnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita bakal melakukan penyemprotan. Kita aduk dulu, lalu kita lakukan penyemprotan sampai selesai. Oke, sahabat Tala, sekian dulu video kali ini di umur cabai yang ke-26 ini. Di tanggal 22 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekitar 95% tanaman kita sehat. Mudah-mudahan hanya sebagian kecil yang atau sekitar 5%-an atau tidak sampai 100 batang yang kena keriting yang kayak ini. Dia kena, tapi sebagian teman-temannya yang di sebelah itu alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dari nggak mulai kelihatan, sekarang alhamdulillah udah mulai meninggi. Semoga umurnya panjang dan produktivitasnya bisa sampai 2 kilo per batang. Amin.